Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di sini aku Niansa Niandul Safitri, dan di sini aku akan banyak membahas mengenai keuangan, khususnya keuangan untuk bisnis online, kemudian juga ada manajemen dan sebagainya. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai analisa BEP. Kalau misalnya kalian sudah nyimak video aku sebelumnya yang mana aku membahas mengenai kapan sih produk kita itu balik modal menggunakan analisa BEP, kalian udah tahu nih kelanjutan dari video ini tuh apa. Nah, di sini aku akan membahas mengenai detail dari analisa BEP itu sendiri serta perhitungannya. Nah, bagi teman-teman nih yang memang belum tahu atau belum lihat short aku, kalian bisa langsung dulu deh stop dulu, langsung lihat short aku. Atau mungkin nih bagi kalian yang suka main Instagram dan males buat YouTube Short, kalian bisa langsung aja cek di Niansa di Instagram aku. Di sana aku sering nge-share dalam bentuk reels untuk berbagai materi mengenai keuangan bisnis online. Oke, kali ini aku akan membahas mengenai analisa BEP. Ada yang tahu belum analisa BEP itu apa? Mungkin analisa BEP itu adalah suatu titik di mana jumlah pendapatan yang kita dapatkan itu sama dengan jumlah yang kita keluarkan untuk membuat suatu produk. Atau analisa BEP ini dapat dikatakan dengan analisa atau titik impas, yaitu antara pendapatan itu sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan, alias tidak untung maupun tidak rugi. Nah, analisa BEP ini bisa digunakan untuk menganalisa suatu bisnis. Kapan sih bisnis itu dapat balik modal? Kapan sih kita tuh bisa mengembalikan uangnya ketika kita sudah mengelola. Analisa BEP ini biasanya digunakan untuk mengetahui kapan sih bisnis kita tuh balik modal. Kita bisa melihat dari berapa sih minimal penjualan yang harus kita dapatkan, penjualan produk yang harus kita dapatkan, atau yang kedua kita bisa melihat jumlah omset minimal yang harus kita dapatkan untuk menutupi seluruh biaya yang sudah kita keluarkan. Kita bisa menggunakan analisa BEP ini. Dan ada beberapa komponen-komponen yang memang digunakan dalam analisa BEP, seperti adanya fixed cost atau biaya tetap, ada variable cost, kemudian ada sales, kemudian ada pricing atau harga, kemudian juga ada unit produk atau harga per unitnya. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh perhitungannya. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai BEP atau break even point. Dalam ilmu ekonomi akuntansi dan bisnis, pengertian BEP atau break even point merupakan suatu titik di mana pengeluaran atau biaya dan pendapatan itu berada pada posisi seimbang. Artinya tidak untung maupun tidak rugi. Artinya biaya sama dengan pendapatan. Hal ini juga bisa digunakan untuk mengetahui kapan sih perusahaan itu balik modal akan suatu produk. Jadi hanya khusus untuk produk. Kalau misalnya kita secara keseluruhan mengetahui kapan itu perusahaan itu balik modal, kita bisa menggunakan yang namanya payback period. Oke, kemudian ada beberapa komponen BEP. Yang pertama ada biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel atau variable cost merupakan biaya yang melekat pada suatu produk yang sifatnya itu dinamis atau berubah sesuai dengan jumlah kapasitas produksi. Jadi biaya variabel ini menentukan dari kapasitas produksinya. Sedangkan untuk fixed cost sendiri atau biaya tetap merupakan biaya yang melekat pada suatu produk yang sifatnya itu tetap atau tidak berubah meskipun jumlah kapasitas produksinya itu berubah. Nah, perbedaannya hanya itu. Kemudian selanjutnya itu ada pricing atau harga jual produk. Harga jual produk ini juga salah satu komponen dari BEP. Nah, kemudian kalau misalnya ada beberapa hal yang bisa kamu bahas di sini, tapi ada 3 poin penting, yaitu ada variable cost, fixed cost, dan pricing. Kemudian nih ada beberapa tujuan dari BEP, yaitu yang pertama menekan biaya produksi dan operasional sampai serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas sehingga perusahaan dapat mempertahankan tingkat harga produk. Kemudian yang kedua itu menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga produk itu sesuai dengan laba yang diinginkan. Dan yang ketiga itu meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Ini untuk tujuannya, dan untuk manfaatnya itu banyak. Yang pertama dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar tidak rugi.
Kemudian yang kedua itu perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan yang dicapai agar memperoleh laba. Kemudian perusahaan juga dapat mengetahui seberapa besar berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan yang keempat, perusahaan mengetahui sejauh mana dampak perubahan harga ini. Dan yang kelima, perusahaan dapat menentukan bauran produk yang dibutuhkan. Nah, biasanya BEP ini dibuat pada saat kita membuat yang namanya business plan sebelum kita mulai bisnis. Nah, kemudian kita langsung masuk ke rumusnya. Di sini tuh untuk rumus atau analisis BEP ini tuh ada dua, yaitu menggunakan dasar unit dan juga menggunakan dasar rupiah. Nah, tadi yang kita bahas itu kan hanya fixed cost, variable, sama pricing. Sedangkan untuk volume penjualan ini juga menentukan kasus atau menentukan ya masalah kita BEP-nya itu berapa. Nah, katakanlah di sini untuk dasar unitnya itu atau BEP-nya itu menggunakan VC per pricing min FC per pricing min VC fixed cost per harga dikurangi variable cost, sama untuk dasar rupiahnya BEP-nya itu VC fixed cost per 1 min variable cost dibagi pricing. Nah, itu adalah rumus dari BEP itu sendiri. Makanya tadi untuk komponen BEP-nya yang dihitung, yang kita bahas itu hanya 3 saja. Nah, sebenarnya perbedaannya apa sih antara dasar unit dan dasar rupiah? Untuk dasar unit itu hasilnya itu dari jumlah unit atau minimal unit yang harus terjual. Kemudian nih untuk dasar rupiah itu hasil dari dasar rupiah itu menyajikan berapa sih minimal omset yang harus kita dapatkan agar kita tidak rugi. Jadi bedanya hanya nanti hasilnya. Kalau dasar unit nanti jumlah yang terjual, kemudian dasar rupiah itu jumlah omsetnya. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh kasus yang ada di bawah ini, yaitu ada Belex mempunyai produk kaos polos dan harga jual kaosnya itu sebesar 85.000 per unit. Nah, di sini katakanlah itu 85.000 untuk pricingnya, kemudian biaya variabel yang dikeluarkan atau diproduksi kaos sebesar 50.000, dimana untuk biaya tetapnya itu Rp700.000. Nah, kita bisa menghitung menggunakan yang pertama ada dasar unit dan yang kedua menggunakan dasar rupiah. Untuk dasar unit itu rumusnya ada fixed cost dibagi pricing per variable cost. Kita langsung masukin aja. Untuk fixed costnya itu ada Rp700.000. Di sini mungkin mesin jahit atau apapun itu. Kemudian per 85 dikurangi 50.000, maka otomatis dapat ditemukan 700.000 per 35, maka dapat ditemukan bahwa BEP-nya dasar per unit itu 20. Artinya Belex harus menjual minimal 20 piece kaos untuk mencapai titik ipas agar tidak rugi maupun tidak untung juga. Harus minimal menjualkan 20 kaos. Kemudian kita masuk ke perhitungan dasar rupiah. Rumusnya sudah ada, yaitu fixed cost per 1 min variable cost dibagi pricing. Nah, kita langsung ikutin aja caranya, yaitu Rp700.000 dikurangi 1 min 0,59. Nah, sama dengan 700.000 per 0,41, yaitu 1 min 0,49, dan dapat ditemukan bahwasanya untuk BEP dalam jumlah rupiah ini 1.707.317. Artinya Belex harus memperoleh omset minimal 1.707.317 agar mencapai titik impas tersebut. Nah, mungkin itu aja yang dibahas hari ini. Nah, gimana nih videonya? Apakah tambah pusing atau gimana ya? Harapannya video yang sudah aku jelaskan tadi beserta dengan Excel-nya itu bisa kalian pahami. Dan apabila kalian suka ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar aku lebih bersemangat untuk membuat video-video lainnya. Nah, oke, jangan lupa juga bisa follow Instagram aku karena di sana aku nge-share berbagai video yang bermanfaat buat kalian mengenai financial business online. Di dalam bentuk Reels dan TikTok aku juga di Niansa. Nah, gitu aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.